Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas C 2020 akan melakukan presentasi terkait dengan materi pemeliharaan anak babi sebelum disapih dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Profesor Dr. Insinyur Iputu Sampurna MS. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta anggota kelompok dari kelompok 1 kelas C. Next slide. Baik, di sini kita dapat lihat untuk kelompok 1C, ada Rian Helmi Habibi dari angkatan 15, lalu ada Safira Hadi Putri dari angkatan 20, Suryo Yugisyanto, Levira Donaris Maria, Khairunisa Zahra Ravenska, Dev Almindo, Serly Jessica, Ilham Yusuf Bahniar, dan Anastasia Margareta dari angkatan 2020. Untuk NIM-nya dapat dilihat seperti yang ditampilkan pada slide. Next slide. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Untuk teman saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, saya akan menyampaikan tentang pendahuluan, yang dimana di sini babi merupakan salah satu hewan ternak dengan penghasil daging yang cukup produktif. Dan keuntungan beternak babi adalah pertumbuhannya yang sangat cepat, serta sistem reproduksinya yang menghasilkan banyak anak dalam kurun waktu sekali melahirkan. Produksi utama dalam beternak babi adalah karkas atau dagingnya. Kemudian pertumbuhan babi sangat dipengaruhi dari sifat bobot lahir, yang dimana rata-rata bobot lahir anak babi bervariasi antara 1,9 sampai 1,77 kg. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan waktunya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai pemeliharaan setelah anak babi lahir. Jadi yang pertama, segera setelah anak babi dilahirkan, peternak ini dapat membantu melepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Hal ini dilakukan agar anak babi ini menjadi kering dan juga mencegahnya dari kedinginan. Langkah selanjutnya, peternak dapat membantu membersihkan cairan yang dapat mengganggu bagian lubang hidung dan juga bagian mulut, agar anak babi ini dapat lebih mudah bernafas. Apabila anak babi ini tidak bernafas secara bebas, maka prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan memegang kedua kaki belakang, kemudian kepalanya ke bawah, dan diayunkan secara perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Kemudian dengan ada cara lain, yaitu dengan mengurut pelan-pelan bagian dadanya, dan juga mengisap keluar cairan dari lubang hidung untuk dapat merangsang pernapasannya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan adaptasi anak babi dengan lingkungan barunya, maka kandang ini dapat dilengkapi dengan lampu pemanas, di mana temperatur di sekitar ini seharusnya sekitar 35 derajat Celcius. Apabila temperatur ini kurang dari 35 derajat Celcius, maka anak babi akan menggunakan air susu yang diperolehnya dan juga glikogen sebagai sumber energi cadangan tubuhnya untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, oleh karena itu, langkah selanjutnya ini adalah membantu anak babi mencapai puting induknya agar dapat memperoleh kolostrum dan memenuhi nutrisi yang dibutuhkannya. Hal ini akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suryo Yugisyanto dengan NIM akhir 077. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pemotongan tali pusar pada pemeliharaan anak babi sebelum disapih. Oke, pada konsepnya, pada dasarnya pemeliharaan anak babi yang sebelum disapih itu sama saja dengan pemeliharaan anak babi setelah lahir, di mana hal ini nantinya apabila anak babi tersebut itu akan disapih sebelum pada umur 2 minggu sampai 3 minggu begitu. Oke, pemeliharaan ini di mana diantaranya itu adalah pemotongan tali pusar yang mana seperti kita ketahui bersama, tali pusar ini merupakan salah satu organ yang paling penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan fetus selama kebuntingan. Tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan juga menjadi suatu
organ yang berbahaya yang mana nantinya ini akan menimbulkan masuknya infeksi setelah anak babi tersebut itu dilahirkan. Nah, untuk pemotongan tali pusar ini dapat dilakukan dengan cara sederhana, di mana kita dapat memotong tali pusar ini kira-kira sebanyak atau sepanjang 2 cm dari pangkal dengan menggunakan seutas benang steril untuk meyakinkan agar tidak adanya bahaya karena pendarahan arteri pada tali pusar. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan gunting ataupun pisau yang digunakan untuk memotong di bawah ikatan tersebut, dan setelah itu kita bisa mengoleskan di tempat pemotongan tadi itu dengan iodium tincture yang keras dan untuk mencegah terjadinya infeksi ataupun sakit pada tali pusar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai materi memotong gigi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk memotong gigi, mengapa kita harus memotong gigi pada babi? Karena salah satu tujuannya itu adalah untuk melindungi induk babi dari gigitan atau rasa sakit yang disebabkan oleh gigi dari anak babi yang baru lahir. Yang kedua juga adalah untuk menghindari ketika anak babi ini bermain dengan saudara-saudaranya atau anak babi yang lainnya. Karena nanti dapat melukai bagian badan atau tubuh dari anak babi yang lainnya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memotong gigi pada anak babi yang belum disapih? Maka yang pertama itu adalah kita harus memegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana bagian 3 jari kita itu menahan bagian rahang dari babi, dan ibu jari kita menekan dari belakang bagian leher dengan arah berlawanan. Lalu yang kedua adalah kita masukkan jari telunjuk kita ke bagian salah satu sisi dari mulut, dan di bagian belakangnya itu adalah bagian gigi jarum yang akan kita masukkan jari telunjuk. Selanjutnya adalah kita memotong gigi tersebut dengan menggunakan alat potong gigi, atau bisa juga menggunakan seperti yang ditampilkan pada slide. Itu adalah di bagian di atas gusi dari gigi tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk pemeliharaan babi sebelum disapi adalah mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Masa penyerapan kolostrum ini adalah masa kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, karena fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan untuk melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induk. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai penyuntikan zat besi atau Fe. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa zat besi atau Fe ini berperan dalam pembentukan sel darah merah dan hemoglobin, di mana hemoglobin ini berperan dalam membawanya oksigen dan juga karbon dioksida. Lalu yang perlu diketahui berikutnya adalah kebutuhan zat besi pada anak babi, yaitu sekitar 7 mg per harinya. Dan pada saat lahir, kandungan zat besi pada anak babi itu hanya sekitar 40 mg, yang berarti dalam waktu 6 hari zat besi dalam tubuh sudah habis. Maka anak babi membutuhkan tambahan zat besi. Anak babi ini rentan mengalami anemia, di mana
anemia yang terjadi ini ada yang akut, yaitu menimbulkan kematian dengan tiba-tiba pada anak babi. Dan juga ada anemia dalam bentuk yang kronis yang dapat mengakibatkan babi ini menderita SCORS atau mencret. Juga pada anak babi yang mengalami defisiensi Fe dapat menyebabkan kadar oksigen dalam tubuh anak babi itu rendah, sehingga anak babi rentan terinfeksi penyakit dan juga terjadi kematian dini pada anak babi. Zat besi atau Fe ini sebenarnya dapat didapatkan secara alami, yaitu misalnya seperti dari susu. Akan tetapi kadar Fe dalam susu dan kolostrum itu tidak lebih dari 2 ppm, di mana hanya mencukupi 1 mg dari kebutuhan harian anak babi. Zat besi alami lainnya itu bisa didapatkan dari tanah jika menggunakan model kandang tanah, bukan model kandang beton. Maka dari itu, anak babi membutuhkan tambahan zat besi atau Fe, di mana pemberian suplementasi zat besi dapat diberikan pada anak babi berusia sekitar 3-5 hari. Suplementasi yang dapat diberikan contohnya adalah seperti Intraver 200 B12 yang mengandung Fe konsentrasi tinggi dan vitamin B12 yang dapat memenuhi kebutuhan zat besi pada anak babi. Intraver 200 B12 ini dapat diberikan secara injeksi intramuskular atau subkutan pada anak babi saat usia sekitar 3 hari dan diulangi pada umur 14 hari dan cukup dengan dosis 1 mili per ekornya. Lalu contoh lainnya adalah Verdex, di mana Verdex ini adalah obat suntik untuk mencegah dan menyembuhkannya anemia atau kekurangan darah pada anak babi yang disebabkan oleh kekurangannya zat besi. Pemberian Verdex ini dilakukan secara intramuskuler dengan dosis 1,5 sampai 2 mili tiap ekor pada babi umur 1 sampai 3 hari dan dapat diulangi jika diperlukan, yaitu pada umur 2 sampai 3 minggu sebanyak 2 mili tiap ekornya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang pembuatan tanda atau nomor. Babi yang baru lahir harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah kelahiran. Kegunaan dari pemberian tanda atau nomor ini adalah untuk mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak babi biasanya memberi tanda-tanda tertentu atau nomor pada bulu atau kulit babi. Selain menggunakan tanda-tanda ataupun nomor, juga dapat menggunakan irtek, cap bakar, pilox, dan lain-lain. Tapi cara ini jarang digunakan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kastrasi. Kastrasi adalah tindakan menghilangkan bagian dari alat reproduksi jantan ataupun betina agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Umumnya peternak babi melakukan kastrasi pada anak babi jantan. Kastrasi ini bertujuan untuk mencegah perkawinan yang tidak diinginkan, mengurangi sifat agresif babi sehingga babi menjadi lebih jinak dan tidak kanibal, serta dapat mengurangi konversi pakan babi. Kastrasi dapat dilakukan pada anak babi yang berumur 4-5 minggu atau 7-10 hari sebelum dilakukan penyapihan. Kastrasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan kastrasi tertutup dan kastrasi terbuka. Kastrasi tertutup dilakukan dengan mengikat saluran yang menuju testis sehingga sel-sel reproduksi jantan mati. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memberikan injeksi suatu zat kimia sehingga dapat mematikan sel reproduksi jantan atau betina. Sedangkan kastrasi terbuka ini dilakukan dengan cara melakukan pembedahan yang mengeluarkan testis pada jantan atau ovari pada betina. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian bobot prasapi. Umumnya waktu saat penyapihan didasarkan usia atau bulannya, bukan didasarkan oleh bobot. Bobot sapi dan prasapi itu sangat tergantung pada bobot lahir karena kondisi dari anak babi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan prenatal. Semakin tinggi bobot bobot lahir akan menghasilkan bobot sapi yang lebih tinggi tentunya. Bobot anak babi biasanya ditimbang saat penyapihan, bukan sebelum atau lainnya lagi. Ini dilakukan biasanya untuk melihat efek
dari pemberian susu dan sebagainya, dan melihat pertumbuhan apa ada yang janggal dan semacamnya. Bobot sapi dan prasapi juga ditentukan oleh jenis kelamin, bobot badan induk, umur induk, keadaan saat lahir, kemampuan induk untuk menyusui anaknya, kualitas dan kualitas ransum, dan suhu ruangan. Bobot babi selama pertumbuhan juga bisa dipengaruhi secara drastis oleh ras dari babi tersebut. Dan kebanyakan babi itu semua berbeda sehingga tidak ada waktu untuk menyebutkan semua bobot prasapi dan bobot sapi dari babi tersebut. Selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi kematian anak babi prasapi yaitu ada 3. Yang pertama, faktor induk, yang kedua, faktor anak babi, dan yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor induk. Faktor induk ada 2 hal yang bisa terjadi, yaitu yang pertama adalah sifat keibuan yang kurang, yaitu contohnya induk tidak responsif terhadap anaknya yang terjepit hingga mati, dan yang kedua adalah induk tidak mau menyusui karena induk kelelahan saat melahirkan. Dan kedua, secara genetik bukan pemeliharaan untuk calon induk, tetapi dia adalah babi yang difungsikan sebagai induk. Yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya adalah dengan cara memilih yang temperamennya jinak dan berasal dari betina yang bereproduksi baik juga. Lalu yang kedua, ada faktor anak babi. Faktor anak babi, dalam beberapa kesempatan yang saya sampaikan, bahwa babi yang beranak banyak akan menghasilkan bobot anak babi yang rendah. Dengan bobot anak babi yang rendah, maka dia akan rentan terhadap dingin. Jika anak kedinginan, dia akan mudah mati dan diare. Hal yang kedua adalah anak babi lahir dengan bobot lahir dari 1 kilo, maka dia akan kekurangan untuk berebut puting susu yang terbaik atau mungkin juga tidak memiliki puting susu yang menjadi haknya. Jika hal ini terjadi, maka anak babi tersebut akan mati. Hal yang dapat kita lakukan untuk membantu anak babi yang kecil dan daya tahan hidupnya rentan adalah dengan memberi kesempatan untuk meminum susu kolostrum lebih awal dari anak babi yang lainnya. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mengakibatkan efek buruk terhadap anak babi adalah suhu yang rendah dan tiupan angin yang kencang. 5 hari pertama adalah masa yang paling banyak kematian anak babi yang kita temukan pada umur anak babi yang masih muda, karena tidak bisa menjaga suhu tubuhnya. Oleh karena itu, jika suhu di luar rendah, maka anak babi akan mengalami hipotermia. Tiupan angin kencang juga mengakibatkan bayi cepat jatuh sakit. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya adalah memberikan pemanas di kandang dan juga memberikan ruang tertutup bagi anak babi untuk menghindari tiupan angin secara langsung. Pemanas babi bisa menggunakan pemanas listrik, yaitu sinar infrared atau lampu pi, atau juga memberikan pemanas alami seperti api di dekat kandang beranak. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1C. Sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok 1C, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Dan sekian yang dapat disampaikan, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.